Tes. Oke, shalom. Oke, tema hari ini saya mau mengambil pikirkan yang di atas. Oke, kita buka Kolose 3 ayat 2. Ini ayat pendek. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Kenapa tema hari ini saya mengambil pikirkan yang di atas? Ayat ini mengingatkan kita agar pikirkan kita selalu terarah pada hal-hal rohani, bukan hal dunia. Amin. Artinya teman-teman, perkara yang di atas itu berarti segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Kasihnya, kebenarannya, kekudusannya, dan kehendaknya. Amin. Nah, artinya kita pikirkan Tuhan, bukan mikirkan dunia. Kalau kita memikirkan Tuhan di dalam hidup kita, apapun yang kalian hadapi, persoalan apapun yang kalian hadapi, pikirkan apa yang Tuhan mau. Amin. Nah, sedangkan yang di bumi menunjukkan bahwa hal-hal sementara, ambisi. Amin. Ambisi, teman-teman. Kesenangan dunia atau kekhawatiran. Hidup itu hidup kekhawatiran. Hidup yang sering membuat kita jauh dari Tuhan. Seringkali kita jauh dari Tuhan cuma satu. Karena kesibukan kita. Karena apa, teman-teman? Kesibukan kita. Terus teman-teman? Pekerjaan kita. Terus apapun. Amin. Sore ini kita belajar. Kita harus fokus kepada Tuhan. Amin. Pikirkan apa yang di atas. Tadi yang tema pertama tadi apa, teman-teman? Karakter. Sekarang kita fokus yang kedua adalah pikirkan. Apa yang kita pikirkan, pikirkan untuk Tuhan. Apapun yang persoalan kalian hadapi, pikirkan apa yang Tuhan mau. Amin. Kalau kita memikirkan Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Jadi teman-teman, apapun persoalan kalian, jangan ambisi. Ambisi itu artinya memikirkan hal-hal dunia. Kalau kita memikirkan Tuhan di dalam hidup kita, adalah kebahagiaan terjadi. Kalau kita memikirkan hal dunia, mohon maaf, saya tidak tahu rencana Tuhan. Amin. Jadi, ada beberapa poin yang kita belajar. Ada 4 poin yang kita belajar. Yang pertama, pikirkan yang terarah pada Tuhan, membawa damai. Ingat, pikirkan terarah kepada Tuhan membawa kita damai, membawa kita sukacita. Itu yang pertama. Ketika kita fokus pada Tuhan, hati menjadi tenang meskipun dunia tidak pasti. Ingat, ketika di dalam hidup kita ada masalah, kalau kita memikirkan Tuhan di dalam hidup kita, hati kita jadi damai, terus kita sukacita. Amin. Kegagalan itu untuk sementara, tapi fokus kita adalah Tuhan. Amin. Meskipun dunia tidak pasti. Artinya fokus kepada Tuhan. Yang kedua, pikirkan menentukan arah hidup. Nah, kita menentukan arah hidup kita. Apa yang kita pikirkan itulah akan membentuk tindakan dan karakter kita. Artinya teman-teman, Amsal 2:37 menjelaskan bahwa apa yang kita pikirkan itu tindakan kita. Kalau kita memikirkan firman Tuhan, memikirkan yang di atas, pikirkan Tuhan, hidup kita, tindakan kita menurut firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, hidup di dalam Kristus. Nah, dengan memikirkan hal-hal sorgawi, kita menipu cara berpikir Kristus. Kita dapat meniru cara berpikir Kristus. Amin. Kita dapat meniru. Kenapa? Penuh kasih, pengampunan, dan pengharapan. Ketika kita memikirkan Tuhan di dalam hidup kita, cara berpikir kita berubah. Amin. Karakter kita berubah. Paradigma kita berubah. Kita bisa penuh kasih sayang, pengampunan, pengharapan. Amin. Yang keempat, yaitu kita belajar menjaga hati dari pencemaran dunia. Artinya kita harus menjaga hati kita. Dunia sering memikat kita dengan harta, popularitas, dan kesenangan. Tetapi pikiran yang tertuju pada Tuhan menjaga kita tetap murni. Amin. Kudus. Arti kita aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya awali dengan doa dan renungan firman Tuhan. Awali pagi kita dengan doa dan renungan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, latih diri untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Kita harus latih sudut pandang Tuhan. Latih diri kita. Yang ketiga, jangan cepat terpancing. Kita sering cepat terpancing emosi atau masa duniawi. Tanya dulu apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau lakukan. Sebelum kita mengambil keputusan, kita tanya Tuhan dulu. Amin. Artinya pikirkan yang di atas itu, kita minta hikmat kepada Tuhan. Amin. Poin ketiga itu, poin keempat, bersyukur dalam segala hal. Dan
tetap berharap pada janji Tuhan. Kita harus bersyukur apa yang Tuhan kasih dan tetap berharap pada Tuhan. Amin. Bagaimana caranya memikirkan Tuhan? Yang pertama, melalui firman Tuhan setiap hari. Kita contoh saat pagi hari, saat kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, kita sedang mengisi pikiran kita dan dengan isi hati dan kehendak Tuhan. Amin. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita isi pikiran kita firman Tuhan. Terus apa yang Tuhan bicara itu yang kita harus lakukan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu ada Mazmur 119 ayat 105. Membaca firman Tuhan hanya kegiatan rohani. Tetapi agar pikiran kita selaras dengan pikiran Tuhan. Artinya kita harus memikirkan Tuhan selaras. Kegiatan kita harus pikirkan apa yang Tuhan mau. Amin. Yang kedua, lewat doa dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Setiap kali kita berdoa, kita sedang berbicara dan mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan, teman-teman. Terus pikiran yang sering berdoa akan dipenuhi damai sejahtera. Ketika kita memikirkan Tuhan, ada damai sejahtera. Amin. Artinya, jangan khawatir akan apapun, maka damailah sejahtera akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Nanti kalian baca di rumah. Oke. Yang ketiga, dengan mengarahkan fokus hidup pada hal-hal rohani. Artinya, kita tidak membiarkan dikuasai oleh kekhawatiran dunia, ambisi, atau keinginan daging. Tapi kita belajar menilai segala sesuatu dari perspektif kekekalan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Artinya kita harus memikirkan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita harus memikirkan apa yang Tuhan mau, bukan memikirkan apa yang kita mau. Amin. Jadi pikiran dunia itu harus kita ubah dengan pembaruan budi. Terus kita belajar. Besok pembelajaran tentang hati. Hati. Besoknya baru pembaruan budi. Amin. Yang keempat, dengan menteladani pikiran Kristus. Yesus berpikir dengan kasih, rendah hati, dan taat kepada Bapa. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Amin. Artinya pikiran kita harus terdapat kepada siapa? Kak Epi? Tuhan. Amin. Nah, yang kelima, melalui komunitas rohani dan ibadah. Contohnya, bersekutu dengan orang percaya, menolong kita mengingatkan Tuhan dan mengarah pikiran kita kepada hal-hal yang benar. Artinya kita harus memikirkan hal yang benar. Pikiran Kristus. Ketika kita memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, atau saling menguatkan, pikiran kita bersih dari hal-hal duniawi. Amin. Artinya teman-teman, kesimpulan buat di dalam hidup kita sore ini adalah memikirkan Tuhan berarti menempatkan Tuhan di pusat pikiran kita. Artinya kita menempatkan pusat pikiran kita kepada Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Dan keputusan kita setiap hari, kita sebelum melakukan aktivitas, kita selalu berdoa sama Tuhan, minta hikmat, minta bimbingannya. Amin. Dan keputusan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya saat kita isi dengan firman Tuhan, doa dan kasih Kristus, maka hidup kita akan berubah menjadi serupa dengannya. Amin. Makanya sore ini kita belajar pikirkan Tuhan. Pikirkan Tuhan. Pikiran Tuhan itu adalah pikirkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan senangkan. Amin. Bukan kesenangan kita, bukan ambisi kita. Kalau kita memikirkan dunia, mohon maaf, kita tidak akan bahagia. Tapi kalau kita memikirkan Tuhan di dalam hidup kita, ada damai, ada sukacita di dalam hidup kita. Amin. Filipi 4 ayat 6 dan 7 tadi kita baca.